Halo Cuan Kupers, jika Cuan Kupers ingin dapetin ampau guys Sukor Sekuritas, caranya gampang, kunjungin saja Instagram yang sudah terverifikasi guys Sukor Sekuritas, yang ada centang birunya. Oke, kunjungi segera supaya teman-teman dapetin langkah-langkah untuk mendapatkan ampau dari Sukor Sekuritas. Happy Cuan Kupers! Halo Cuan Kupers, jumpa lagi di Weekly Goals bersama saya Jason Gozali dari Sukor Sekuritas. Nah, pada hari ini kita akan membahas kira-kira katalis apa yang menggerakkan pasar pada minggu lalu dan katalis apa yang harus kita perhatikan sebagai investor pada minggu ini. Nah, pada minggu lalu, menurut saya, sebuah katalis yang sangat penting bagi para Cuan Kupers dan investor adalah melandainya kurva COVID Indonesia. Seperti kita perhatikan dalam skala global dan juga skala regional, penambahan kasus COVID mulai melandai. Dan ini hal yang terjadi secara serempak di level regional dan juga level global. Itu pun juga terjadi di skala Indonesia. Kalau kita melihat pada minggu lalu, penambahan kasus harian COVID kita sudah berada di bawah 10.000 selama 3 hari berturut-turut. Menurut saya ini adalah indikasi yang baik karena kalau kita mencari korelasi antara kurva COVID di Indonesia bersama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kita akan menemukan sebuah pola yang menarik. Nah, selama masa COVID 2020 kemarin, kita melihat bahwa beberapa kali kurva COVID Indonesia pernah mengalami sesuatu yang mengindikasikan melandai atau bahkan melengkung ke bawah. Ini pernah terjadi di bulan Agustus, mungkin teman-teman bisa lihat dalam kurva COVID Indonesia, dan juga di bulan Oktober. Dan pada periode yang sama, teman-teman bisa perhatikan ketika kurva COVID mulai melengkung, pergerakan IISG juga menguat karena investor merespon baik karena ada indikasi bahwa COVID sudah mulai mereda. Dan hal yang sama juga terjadi minggu lalu, kurva COVID kita mulai melengkung, kasus aktifnya mulai melandai. Nah, menurut saya adalah indikasi yang baik untuk memasuki pada minggu ini. Nah, pada minggu ini, untuk menambah katalis minggu lalu tentang melandainya kurva COVID, ada juga sebuah sentimen baru yang harus kita perhatikan. Karena sentimen ini menurut saya berhubungan ke sektor terdampak COVID. Salah satunya adalah rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan vaksinasi kepada para pekerja di industri jasa, terutama di pasar, mal, dan tempat perbelanjaan. Nah, kita tahu setelah Pak Jokowi melakukan vaksinasi terhadap banyaknya tenaga kesehatan, minggu ini fokusnya adalah pekerja yang bekerja di sektor terdampak, itu di pasar, mal, dan tempat perbelanjaan lainnya. Nah, ini sangat penting bagi sektor retail. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat gerakan saham sektor retail selama masa pandemi ini sangat lumayan mengkhawatirkan. Contohnya kita bisa lihat pergerakan saham Ramayana yang berada di level terendah dalam 8-10 tahun terakhir. Teman-teman juga mungkin bisa memperhatikan saham-saham sektor retail lainnya. Jadi menurut saya ini adalah katalis positif, terutama buat sektor retail yang basisnya mall seperti MAPI, atau teman-teman juga bisa lihat sektor-sektor yang juga jelas-jelas terdampak atas keputusan vaksinasi ini, terutama saham mall seperti Pakuwon, dan juga salah satu yang menarik diperhatikan adalah Ramayana. Nah, kenapa Ramayana menurut saya menarik? Karena kita bisa lihat bahwa keputusan Pak Jokowi buat melakukan vaksinasi selain dari sektor kesehatan, terutama pada pekerja di sektor jasa yang bekerja di pasar, mal, dan tempat perbelanjaan, serta kita bisa lihat PPKM yang sudah diberlakukan beberapa hari yang lalu, kita bisa lihat PPKM tetap dilanjutkan, namun PPKM-nya seolah-olah terkesan lebih longgar. Contoh, mal boleh buka sampai jam 9 malam, makan di tempat diizinkan sampai 50%. Menurut saya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat beserta statement yang sudah diberikan minggu lalu dan kebijakan untuk memvaksinasi secara lebih cepat, terutama di sentra utama ekonomi yaitu pusat perbelanjaan, ini adalah sebuah statement dari pemerintah pusat bahwa di tahun 2021 pemerintah pusat akan menjaga kesehatan namun akan lebih condong terhadap kesehatan ekonomi. Ini sangat jelas dari PPKM yang diambil, yang diputuskan berskala mikro, dan juga sedikit lebih longgar, dan juga vaksinasi yang sangat kelihatan untuk dipercepat. Nah, jadi Ramayana tentunya akan diuntungkan dari kebijakan ini. Kenapa? Karena ini merupakan indikasi bahwa pemerintah pusat sedang mengejar sebuah liburan besar dan hari raya besar yang sangat menggerakkan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun. Itu adalah
masa Ramadan atau Lebaran. Nah, kalau kita memperhatikan dari laporan keuangan Ramayana misalnya, dalam 10 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa pencapaian laba bersih Ramayana paling besar itu berada di kuartal 2 atau di kuartal di mana hari raya Lebaran itu ada. Bahkan 85% sampai 95% dari laba bersih yang diciptakan itu berasal dari kuartal yang di mana ada bulan Ramadannya. Atau ibarat kasarnya adalah Ramayana hanya jualan sekali dalam 1 tahun, yaitu bulan Lebaran. Jadi setelah 2020 kemarin, Ramayana sudah miss the moment of Lebaran yang mana penjualannya anjlok. Tentunya 2021 ini akan menjadi katalis penting. Kalau Lebaran ada, ini akan sangat-sangat bagus buat saham Ramayana. Dan Ramayana sekarang berada di level valuasi yang terendah dalam 9 sampai 10 tahun terakhir. Secara valuasi murah, bagaimana prospeknya dan apakah aman? Kalau kita lihat dari balance sheet Ramayana, di laporan keuangan kuartal 3 Ramayana memiliki cash atau deposito di atas 2 triliun. Sedangkan hutang berbunganya hanya di bawah 400 miliar. Artinya Ramayana ini memiliki cash 5 kali lipat lebih besar dibandingkan hutangnya. Jadi tentunya Ramayana punya daya tahan yang kuat, dan melihat approach pemerintah yang fokus kepada ekonomi, menurut saya ini akan menjadi katalis penting dan positif buat saham-saham sektor retail di minggu ini, yaitu ada MAP, MAPI, dan juga ada Ramayana, dan juga mungkin saham mallnya, yaitu Pakuan yang memang kebetulan semuanya lagi berada di valuasi yang rendah. Nah, selain itu yang kita harus fokuskan minggu ini adalah kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Pada minggu ini kita akan tahu dalam beberapa hari ke depan akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia akan memutuskan suku bunga BI yang terbaru. Nah, apakah akan diturunkan ataukah dinaikkan? Secara konsensus memang Bank Indonesia diperkirakan akan tetap menahan suku bunga di level 3,75. Namun kalau kita lihat fakta yang lain, target inflasi kita sudah 8 bulan berturut-turut itu di bawah target inflasi Bank Indonesia, dan juga Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa ada ruang pengurangan buat suku bunga Bank Indonesia. Nah, sektor apa yang diuntungkan kalau misalnya suku bunga berada di level rendah atau bahkan diturunkan? Salah satunya adalah sektor perbankan. Kenapa sektor perbankan diturunkan? Bukankah kalau suku bunga turun, itu juga pinjamannya bunganya turun ya? Jadi kan untungnya bank lebih kecil. Nah, ini yang biasanya banyak investor belum menyadari bahwa suku bunga kredit itu turunnya itu lebih lama daripada suku bunga deposito. Contoh, misalnya bulan lalu Bank Indonesia menurunkan suku bunga sekali. Apa yang terjadi dengan bunga deposito? Langsung 1 hari kerja sesudahnya suku bunga deposito itu turun. Tapi bagaimana dengan suku bunga kredit card? Bagaimana dengan suku bunga KPR kalian? Bagaimana dengan suku bunga pinjaman korporasi? Kreditnya nggak langsung turun, atau mungkin 1 tahun baru mengalami penurunan di level kredit korporasi atau kredit pinjaman rumah. Artinya apa? Ketika Bank Indonesia menjaga suku bunga di level rendah, ada beberapa bulan atau ada beberapa kuartal di mana net interest margin perbankan akan mengalami peningkatan. Dan ini juga terjadi di kuartal 4. Kalau kita lihat laporan kuartal 4 di Bank Negara Indonesia, di Bank Mandiri, di Bank BRI, dan Bank BCA, kita bisa melihat bahwa net interest margin di perbankan besar Indonesia mengalami peningkatan. Kenapa? Karena ada masa di mana ketika suku bunga turun, suku bunga kredit itu tidak langsung diturunkan, tapi suku bunga deposito yang mana merupakan biaya dari bank itu kan punya sumber dana ya, dana murah itu yang seperti yang teman-teman tabung di bank, itu dana murah, dananya murah, ada juga dana mahal. Dana mahal itu deposito. Kalau kita taruh deposito dapat bunga misalnya 4%, nanti banknya pinjamkan ke nasabah lain dalam bentuk pinjaman dengan bunga misalnya 9%. Selisihnya adalah keuntungan bank. Tetapi kalau kita lihat sejarah yang ada di industri Bank Indonesia, bank itu sangat lambat untuk menurunkan suku bunga kredit, tapi sangat cepat untuk menurunkan suku bunga deposito. Nah, masa-masa ini yang kita bilang namanya sweet spot. Ya, jadi untuk 2 sampai 3 kuartal ke depan, Bank Indonesia atau perbankan yang ada di Indonesia akan mengalami peningkatan net interest margin. Dan ini sangat bagus buat kita mengkoleksi saham-saham perbankan di tahun 2021. Apalagi tema besar dari 2021 adalah pemulihan ekonomi pasca krisis 2020. Kita bisa tahu 2009 itu adalah 1 tahun setelah krisis 2008, GDP kan mengalami peningkatan setelah krisis 2008. 1999 juga sama, pertumbuhan ekonomi kita mulai positif setelah negatif di 1998. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi positif sudah pasti laporan keuangan perbankan, pertumbuhan kredit perbankan itu pasti positif. Kenapa? Karena mesin utama dan lokomotif ekonomi di Indonesia adalah perbankan.
sumber modal yang sumber dana di korporasi Indonesia paling besar masih dari perbankan dan bukan dari pasar modal. Jadi tentunya perbankan akan diuntungkan. Plus apalagi kalau kita tahu, kalau kita menghitung misalnya nilai kapitalisasi pasar BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, dan kita tambahkan semuanya, itu setara dengan 30% dari total market cap yang ada di Indonesia. Tandanya 30% kapitalisasi pasar yang dari Indonesia berasal dari saham-saham perbankan besar. Tentunya kalau IHSG naik, ya saham-saham perbankan harus naik. Dan apa buktinya? Kalau kita percaya bahwa Indonesia ekonomi akan pulih tahun ini, kita juga bisa melihat hal yang serupa dari pergerakan investor asing dari awal Januari sampai sekarang. Kalau kita ambil data year to date dari awal Januari sampai sekarang, kita bisa lihat bahwa net buy asing terbesar masih di saham-saham perbankan. Nomor 1 di BRI, terus ada saham Astra International, ada juga saham Bank Mandiri, ada juga saham BNI. Ini merupakan top 5 dari saham-saham yang dibeli asing paling banyak dari awal Januari 2021 sampai video ini dibuat. Jadi tentunya kalau teman-teman percaya kalau ini adalah pemulihan ekonomi, ya teman-teman harus memiliki saham perbankan. Dan kebetulan saham-saham perbankan kita ini juga berada di level valuasi yang murah. Bahkan ada satu fenomena gimana beberapa saham bank BUMN besar itu punya imbal hasil dividen sekarang dengan depositonya. Saya ambil contoh misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kalau kita sekarang pergi ke bank dan kita ingin membuka deposito Bank Mandiri, itu suku bunganya sekarang ada di level 3%. Jadi kalau teman-teman sekarang datang ke Bank Mandiri, ingin menjadi nasabah Bank Mandiri dan membuka deposito produk investasi yang paling aman, teman-teman akan ditawarkan imbal hasil bunga sebesar 3%. Tapi ada pilihan kedua, teman-teman bisa beli saham Bank Mandiri. Nah, apa bedanya? Ketika teman-teman beli saham Bank Mandiri, teman-teman punya yang namanya hak dividen. Dan kita tahu bank BUMN di Indonesia itu adalah bank yang paling rutin membagi dividen setiap tahun. Laporan keuangan Bank Mandiri sudah keluar di bulan akhir Januari kemarin. Tentunya RUPS dividen akan diadakan dalam waktu dekat. Nah, kira-kira berapa imbal hasil dividen Bank Mandiri ya? Nah, kita bisa lihat bahwa dalam 2 tahun terakhir, dividen payout ratio atau laba bersih yang dibagikan oleh Bank Mandiri itu sekarang 60% dari laba bersihnya. Dan direktur utama dari Bank Mandiri juga sudah memastikan dan meyakini bahwa tahun ini juga akan sama. Nah, kalau kita hitung nih 60% laba bersih dari Bank Mandiri dibagikan, itu sekarang dengan imbal hasil dividen 3,3%. Bedanya, teman-teman akan dapat 3,3% dalam waktu 2 bulan saja. Kalau teman-teman buka deposito, teman-teman dapat 3% dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi kira-kira lebih menarik mana? Beli saham Bank Mandiri, dapat dividen di atas 3% dalam waktu 2 bulan, belum lagi ada potensi capital gain dalam 12 bulan ke depan. Jadi, teman-teman bisa punya pilihan nih. Mau jadi nasabah Bank Mandiri, buka deposito dapat 3%, atau jadi pemilik Bank Mandiri dikasih bunga atau seolah-olah bunga ya, tapi ini adalah dividen 3% dalam 2 bulan ke depan plus potensi pengingkaran harga atau capital gain dalam 12 bulan ke depan. Jadi ini adalah yang teman-teman bisa perhatikan pada minggu ini, keputusan suku bunga BI dan juga program vaksinasi untuk pekerja di mal dan juga pusat perbelanjaan yang menurut saya akan menguntungkan Ramayana. Dan yang terakhir, yang teman-teman bisa perhatikan minggu ini adalah pergerakan harga komoditas. Nah, kita bisa tahu bahwa sekarang komoditas sudah mengalami peningkatan yang luar biasa pada minggu lalu. Harga minyak sempat menyentuh level tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Ya kan, harga batu bara juga sempat meningkat. Dan yang harus diperhatikan adalah pergerakan harga kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Nah, karena saham-saham kelapa sawit menurut saya masih ketinggalan dengan pergerakan harga kelapa sawit di dunia. Kalau kita lihat, harga kelapa sawit dunia itu berada di level tertinggi 5-10 tahun terakhir. Tapi itu menggunakan acuan kalau harga CPO-nya menggunakan ringgit Malaysia. Kalau kita rupiahkan, harga CPO atau harga kelapa sawit sekarang sudah berada di level all time high. Tetapi bagaimana dengan saham-saham CPO yang ada di Indonesia? Kita bisa lihat LSIP, kita bisa lihat Astra Agroskari, kita bisa lihat saham Salimi Formas, mereka masih jauh dari level tertinggi all time high. Nah, ini menurut saya adalah kesempatan buat kita mengkoleksi saham-saham CPO, terutama saham-saham yang kita yakini pada kuartal 4 2020 laporan keuangannya akan bagus. Kita tahu ya,
banyak emiten kelapa sawit yang belum mengeluarkan laporan keuangannya, dan salah satu yang kita tunggu-tunggu mungkin di dalam beberapa minggu ke depan akan dikeluarkannya laporan keuangan kelapa sawit. Nah, ini harus kita perhatikan. Menurut saya laporan keuangan emiten kelapa sawit di kuartal 4 akan bagus. Jadi kita bisa melakukan antisipasi dengan membeli saham-saham kelapa sawit sebelum laporan keuangannya keluar. Karena kalau kita bisa lihat harga CPO dunia pada kuartal 4 kemarin berada di level yang sangat tinggi. Nah, kira-kira saham apa yang diperkirakan laporan keuangan kuartal 4-nya akan bagus? Salah satunya yang saya perkirakan bagus adalah saham LSIP atau Longgeng Sumatera. Nah, kenapa Longgeng Sumatera? Karena LSIP ini kita bisa tahu kebun sawitnya 90% dari kelapa sawitnya sudah berada di level mature atau dewasa. Kita bisa tahu ya, kelapa sawit ini berbeda dengan batu bara. Kalau misalnya batu bara hari ini berada di level tertinggi, kita bisa aja langsung mengeruk batu baranya dan menjualnya. Tapi beda dengan kelapa sawit adalah sebuah tumbuhan yang mana ada masa tanamnya. Tentunya ketika harga CPO tinggi, emiten yang paling diuntungkan adalah emiten yang paling punya banyak kelapa sawit dalam level mature atau dewasa. Nah, salah satunya yang teman-teman bisa lihat adalah LSIP. LSIP 90% dari tanaman CPO-nya atau tanaman kelapa sawitnya berada di level mature atau dewasa, sehingga LSIP bisa memanfaatkan kenaikan CPO ini untuk melakukan penjualan. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, kenapa LSIP? LSIP juga adalah perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hutang. Jadi tentunya balance sheet-nya longgar, tidak memiliki hutang dan sangat aman. Level cash-nya juga tinggi, 1,9K. Jadi menurut saya kalau kita percaya harga CPO akan naik terus, karena kita lihat demand dari China sudah meningkat, kita juga bisa lihat pertumbuhan ekonomi China sudah mulai menggeliat di beberapa kuartal ke belakang, mereka sudah mengalami recovery, dan China itu juga merupakan salah satu importir CPO terbesar dari Indonesia. Jadi Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia tentunya akan diuntungkan kalau ada peningkatan permintaan dari China dan negara tetangga lainnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham kelapa sawit, karena saham kelapa sawit masih jauh tertinggal dari sektor kelapa sawit atau dari harga kelapa sawit dunianya. Oke, Cuan Cooper sebagai penutup, mungkin saya akan merangkum video hari ini dengan 3 tema besar. Tema pertama adalah kita percaya 2021 adalah tahun di mana ekonomi kita pulih. Nah, apa yang kita bisa antisipasi? Kita beli yang namanya saham perbankan. Karena perbankan adalah proksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu pertama. Tema kedua adalah kita percaya bahwa kita sudah memasuki era yang namanya komoditi super cycle, atau kita akan masuk era di mana harga komoditas akan naik secara berturut-turut dalam beberapa tahun ke depan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membeli saham komoditas. Salah satu yang saya suka dan saya yakini masih jauh tertinggal dari yang lain adalah saham kelapa sawit. Kita bisa memperhatikan itu. Dan ketiga, ketika ekonomi pulih, ketika komoditas pulih, terutama kelapa sawit, tentunya ada satu sektor yang akan pulih, yang namanya retail booming. Kenapa retail booming? Karena kita tahu industri kelapa sawit adalah salah satu penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di pulau-pulau sentral komoditas di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Tentunya kalau harga komoditas meningkat, berarti petani-petani CPO, petani-petani plasma CPO tentunya penghasilannya akan meningkat. Ketika penghasilan mereka meningkat, mereka punya penghasilan yang lebih banyak untuk melakukan konsumsi atau belanja. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran, dan disinilah momennya mereka akan menghabiskan uangnya. Jadi menurut saya setelah kebangkitan ekonomi dan komoditi booming, tentunya selanjutnya akan ada properti booming dan juga retail booming. Nah, untuk retail booming, saham yang saya yakini menarik adalah Ramayana. Dan Ramayana berada di valuasi yang sangat rendah dalam 10 tahun terakhir dengan level cash yang aman, dan kita percaya dengan bauran kebijakan yang pemerintah pusat sudah ambil, ini merupakan indikasi bahwa Lebaran harus ada tahun 2021. Dan kalau Lebaran ada, tandanya pendapatan Ramayana akan pulih di tahun 2021 karena 90% penjualan Ramayana itu berasal dari bulan Ramadan. Oke, sekian Cuan Cooper, sampai ketemu di Weekly News selanjutnya.